Rin, kita di mana nih? Apa jangan-jangan kita tersesat ya, Din? Rin, tunggu bentar. Apa itu ada cahaya-cahaya gitu? Ikutin yuk. Ayo deh, daripada kita tersesat. Oh, ternyata ini podcast dari IP. Hai semua, selamat datang kaum-kaum. Kaum apa ya? Kaum pendengar. Dih, kagak jelas banget lu, Rin. Aduh, marah-marah mulu deh lu, Din. Iya deh. Hai semua, selamat datang Kamdep. Hah? Apaan tuh Kamdep, Rin? Kaum-kaum DDIP lah, gimana sih lu? Oh, iya ya. Wika. Ulang aja deh ganggu aja nih Nadine. Hai, selamat datang semua Kamdep. Di sini ada gue, Karina Putri Maharani dengan NIM 211041148. Ada gua, Savitri, dengan NIM 211041147. Ada gue Zara Octavia Khairunisa dengan NIM 21104111088. Also, there's me, Pesa Septina Pleni Helniha dengan NIM 21104111059. Dan gue Nadine Artamevia, tapi bukan anaknya Reja Artamevia ya, dengan NIM 211041105. Apa kabarnya nih Kamdep semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. By the way, kabar kalian sendiri gimana nih guys? Masa gue nanyain kabar para Kamdep tapi nggak nanyain kabar kalian? Tega banget dong gue. Alhamdulillah nih, gue baik. Puji Tuhan, I'm great too. Thank you for asking, Karina. Baik banget sih, walau rada-rada ya kayak capek gitu habis ngedit video lah, tugas lainnya juga, tapi nggak apa-apa deh ya, biar nilainya A, amin. Baik dong pastinya. Nih, BTW ya guys, sekarang kan kita kuliah udah pertemuan ke-15 nih ya, ngerasa nggak sih kayak capek banget karena habis banyak tugas gitu? Ngerasa banget, parah. Gue ngerjainnya sampai pegel-pegel banget. Cuma ya gimana ya, we as a student wajib dong, kayak gini udah kewajiban kita. Jadi ya harus terima dong. Bener banget. Apalagi kita kan nih maba ya, terus dikasih tugasnya numpuk-numpuk banget. Kayak ngerasa berat aja nggak sih? Cara kita kan naik tingkatan tuh dari siswa, terus sekarang ada mahanya nih di depan, alias mahasiswa. Bisa aja lu, Rin. Tapi bener sih, ngerasa lebih berat dari yang sebelumnya nggak sih? Iya, jangan berlarut-larut dong sama urusan pribadi kita. Itu mah ngeluhnya di belakang layar aja. Hehehe. Kasih tau dong guys, kita mau ngapain nih kali ini? Ini loh, kita di sini mau bahas film. Bahas film mah di channel review YouTube juga ada kali. Kita bahasnya beda dong. Kali ini kita ngebahas film dari segi ekonomi politiknya. Video keren banget nggak sih? Pastinya kalian semua Kamdep yang nonton podcast ini bakal tercerahkan, kacau banget dah pokoknya. Betul banget tuh. By the way, ini kita mau bahas sisi ekonomi politiknya dari film apa ya guys? Jadi, kita bakal review film There Will Be Blood dari sisi ekonomi politiknya. Wah, I've watched that before. There Will Be Blood, right? Yang pemainnya itu Daniel Plainview itu gak sih? Iya, yang itu, yang ceritanya dia itu pengusaha minyak itu. Oh, yang itu. Emang parah sih, filmnya bagus banget. Mulai dari sinematografinya sampai acting aktor-aktornya. Terus di YouTube juga reviewnya kayak banyak yang bagus gitu juga. Di Google juga ratingnya 91%. Mana itu kan filmnya 2007 ya. Ya, which is udah lama banget kan. Tapi produsernya itu udah bisa bikin film sekeren itu. Parah sih. Iya kan, keren banget tahu.
Oh iya, tadi gue juga dapat informasi, guys. Jadi, filmnya itu masuk 8 nominasi Academy Awards ke 80 dan memenangkan 2 dari 8 nominasi loh, guys. Nggak cuman itu, filmnya juga dianggap sebagai salah satu karya terbaik pada abad ke-21. Loh, keren banget nggak sih? Gila, jadi wajib banget nontonnya, parah, kacau. Wah, keren banget. Oh iya, by the way teman-teman semua yang belum tahu film There Will Be Blood, gue kasih tahu gambaran umumnya ya. Jadi film ini tuh tentang pengusaha minyak yang pengen banget jadi kaya dengan cara dia ngebohongin jadi sok-sok religius gitu di suatu desa yang religius buat nutupin sisi dia yang pengen banget ngeruk minyak yang ada di desa itu. Di film itu, anak angkatnya jadi tuli gitu karena ada sebuah insiden pas pekerjaan minyak. Terus di sini dia juga ketemu sama Ellie. Nah, kalau Ellie ini adalah seorang pastor yang sebenarnya sifatnya tuh 11-12 lah kayak si Daniel yang greedy. Cuman bedanya kalau si pastor ini dia itu nutupin dengan doktrin agama aja, sama agamanya aja. Dan dia juga ketemu nih sama Henry yang ngaku-ngaku dia itu long lost brother angkatnya si Daniel. Padahal aslinya kakaknya Daniel itu udah meninggal. Terus gimana tuh akhirnya si Henry ketahuan bohong sama Daniel? Ya, karena perannya si Daniel tuh kan kayak serem gitu kan ya, yang orang yang keras gitu. Jadi pas dia mergokin Henry bohong, gak lama habis itu dia nembak si Henry. Terus selanjutnya nggak bisa dijelasin deh, soalnya takut kamdet yang nonton ini pada jadi takut. Tapi overall jangan takut ya, karena jalan ceritanya itu keren sih. Parah. Hehehe, iya. BTW, ekonomi politik yang kalian maksud itu gimana sih, guys? Nah, jadi kalau secara disiplin ilmu, dia juga ngebahas tentang hubungan politik dan ekonomi. Secara topik, dia itu fokus utamanya interaksi di antara negara sama pasar. Terus, secara metode, dia itu mengacu pada menganalisa politik, kayak pilihan operasional, pilihan publik, pilihan sosial, dan teori permainan menggunakan teori dari pendekatan yang dikembangkan di bidang ekonomi. Iya betul banget. Tapi kalau secara sederhananya ya, menurut Budiarjo, dia mengemukakan bahwa ekonomi politik adalah teori atau studi mengenai peran kebijakan publik dalam memberi dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam hal politik. Oh alah, jadi gitu. Oke, udah paham nih gue, udah paham. Nah, barusan kan udah dijelasin nih gambaran umum filmnya sama pengertian ekonomi politiknya juga. Kalau sekarang coba dong jelasin yang versi dari sudut pandang ekonomi politiknya. Oke, jadi kalau dilihat tuh, film ini masuknya ke ekonomi politik klasik dan neoklasik. Mungkin ada yang bisa bantu jelasin, guys? Nah, gue jelasin yang ekonomi politik klasik ya. Jadi dalam ekonomi politik klasik itu, faktor utamanya bisa berupa individu atau pasar. Menurut ekonomi politik klasik, pelaku itu makhluk rasional yang egois, atau dia itu kayak individu yang berfokus pada maksimalan utilitas, dan dia adalah pelaku ekonomi yang paling penting. Mereka bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan terbesar, dihitung dari segi konsumsi materi. Menurut teori klasik ini, ekonomi politik mengacu pada sistem kepuasan keinginan pribadi yang terdiri dari agen swasta independen. Pasar bisa menyesuaikan sendiri gitu, atau namanya the self-regulating market. Nah, kalau neoklasik itu hampir sama kayak ekonomi politik klasik. Dia aktor utamanya juga berupa individu atau market, pasar. Menurut ekonomi politik neoklasik, seorang individu tuh dipahami sebagai agen pilihan dan merupakan orang yang memutuskan tindakan alternatif berdasarkan bagaimana dia membayangkan tindakan itu akan mempengaruhi dirinya. Namun, ekonomi politik dipandang sebagai proses yang berupaya memaksimalkan kepuasan kebutuhan kita dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dan biasanya tuh distribusinya di antara kita. Proses ini mendasari berfungsinya pasar dan institusi politik. Apakah kita bertindak secara individu atau kolektif? Tujuan kita adalah memuaskan keinginan untuk tingkat yang paling mungkin. Jadi ada sedikit perbedaan, di mana kalau si klasik itu lebih ke individual banget.
Nah, kalau yang neoklasik ada yang nge-highlight tentang hubungan si market sama political institution. Nah, kalau di ekonomi politik klasik, biasanya nih biaya produksinya jadi faktor penting dalam menentukan nilai produk atau jasanya. Sedangkan kalau di ekonomi politik neoklasik, persepsi konsumen nih cukup penting karena dapat mempengaruhi harga dan permintaannya. Wih, gue jadi paham nih tentang ekonomi politik klasik dan neoklasik. Tapi kok bisa ya filmnya masuk ke kategori ekonomi politik klasik dan neoklasik? Nah, iya tuh, pengen tahu juga deh kenapa bisa masuk ke dua kategori itu. Oke, kenapa bisa masuk ke kedua-duanya? Karena pas dilihat dari film itu, ada kelihatan percampuran nih dari karakteristik si klasik sama neoklasik. Kayak contohnya, melalui pendekatan klasik, yaitu membangun lembaga publik dan infrastruktur. Kalau dari pendekatan neoklasik, itu sendiri yaitu keputusan individu dibuat antara kondisi subjektif keinginan dan kondisi objektif atau ketersediaan sumber daya. Dan juga dia ada tentang ngambil masalah eksternal diselesain lewat jalur politik. Nah, terus kan kita sebagai anak ilmu komunikasi nih ya, yang mana kita belum bisa percaya kalau nggak dibeberkan informasinya. Menurut lu pada nih, scene-scene mana di film There Will Be Blood ini yang istilahnya berbicara lah tentang hal-hal tersebut? Kalau menurut kita nih ya, jadi kan udah dijelasin ya, kalau si tokoh Daniel Plainview itu emang serakah dan lebih mementingkan diri sendiri. Malah dia lebih mementingkan hartanya. Buktinya apa nih? Buktinya pas anaknya lagi struggling susah dengar karena habis insiden perusahaan minyak milik si Daniel itu terjadi semburan gas, dan anaknya tuh posisinya tuh lagi butuh banget si bapaknya. Tapi si Danielnya ini malah langsung mikirin ke perusahaannya. Terus ada juga dia pernah bilang kalau dia tuh benci orang-orang. Dan waktu anaknya udah gede, mau buat usaha minyak pribadi sama istrinya, dia malah nggak suka karena dia ngeliat anaknya tuh sebagai seorang saingan. Dan dia juga menghina anaknya. Terus informasi bahwa si Daniel membangun lembaga publik dan infrastruktur itu ada di scene di mana si Daniel pernah menjanjikan bahwa ketika dia berhasil mendapatkan minyak, maka ia akan membangun sekolah bagi anak-anak pekerja dan warga sekitar, irigasi, jalanan, serta lapangan pekerjaan. Nah, untuk yang sisi keputusan individu subjektif atau keinginan dan objektif, ketersediaan sumber daya alamnya, yaitu pas si Paul, saudara kembarnya si Ellie itu tiba-tiba datang nih nemuin si Daniel buat memberitahu informasi dengan bayaran kalau di daerah sekitar rumahnya itu di Little Boston, California terdapat minyak. Lalu si Daniel sama anaknya pergi ke sana dan menekan kontrak yang lagi-lagi ditagih sama uang. Tapi sekarang sama si Ellie. Nah, karena keinginan dan hasratnya akan minyaknya atau sumber daya tersebut itu, maka didirikanlah perusahaan minyak di daerah dekat rumahnya si Ellie. Jadi, istilahnya si Daniel ini ada keinginan terhadap sumber daya alam yang jadi bahannya. Terus, buat yang dari sisi masalah eksternalnya nih, ditempuh lewat jalur politik. Itu tuh di mana si Daniel pakai pengacaranya buat ngurusin perjanjian buat beli tanah gitu, guys. Wah, keren banget sih ini filmnya. Kayaknya semua Kamdep nih harus nonton ya film There Will Be Blood ini. Berarti dia nih mix ya antara ekonomi politik klasik dan neoklasik. Benar banget. Kalau dari sisi film ini tuh dalam membangun lembaga publik nih menurut pendekatan klasik. Tapi kalau untuk keputusan dan penyelesaian masalahnya melalui jalur politik, yang dia lakuin itu menurut pendekatan neoklasik. Jadi buat teman-teman yang suka konflik-konflik nih, wajib banget nih nonton film There Will Be Blood ini. Gila sih alurnya. Keren banget dah. BTW ada lagi ya katanya sisi ekonomi politik lainnya yang diambil dari film itu loh. Iya, benar, ada lagi. Jadi kalau dilihat dari film tersebut, yaitu mengangkat isu market capitalism atau kapitalisme pasar, yang mana hal ini itu terjadi di Amerika. Waduh, apalagi tuh? Kayaknya film ini tuh bisa diambil dari segala sisi gitu ya. Iya dong, jadi di film ini mereka juga nge-highlight tentang kapitalisme di Amerika yang tadi si Zara udah bilang, berupa market capitalism atau kapitalisme pasar yang mana berdasarkan laissez-faire, kalau nggak salah, I don't know how to pronounce it, tapi dia pernah begini nih,
perekonomian bekerja paling baik ketika dibiarkan tanpa pengawasan oleh pemerintah. Jadi without intervention. Karena intervensi nasional itu dianggap berbahaya kecuali terbatas pada langkah-langkah yang mendorong persaingan pasar, kayak mengendalikan monopoli dan mempertahankan harga yang stabil. Bener banget tuh, udah kelihatan kan si Daniel tuh pas di film juga ngelakuin apa-apa semuanya gitu buat perusahaannya juga sendiri. Dan dia tuh emang pas itu kayak ada yang mau beli saluran minyaknya juga, cuman si Daniel tuh nggak mau. Ibaratnya mungkin dia main sukses sendiri gitu ya. Dan ya dia juga rada greedy sih. Oh alah, jadi filmnya nih bisa nyambung kemana-mana ya. Nah, bener banget, Rin. BTW, tadi kan kalau di film itu si tokoh Daniel itu greedy. Kita kira-kira menurut lo pada nih, apa sih sisi sosial lain yang bisa diambil dari film itu? Nah, banyak deh. Tadi yang udah kalian sebutin tadi, mulai dari si Daniel yang serakah, terus yang nipuin orang, sama si Ellie yang istilahnya suka geruk harta si Daniel. Dan pada akhirnya ya, kalau kita lihat-lihat nih, based on character social, yang kayak gitu tuh bisa membawa ke kehancuran. Wah, menarik banget sih emang ini filmnya. Kalau dari segi sinematografinya nih, gimana sih kalian? Apalagi Sabitri sama Zarah kan ya, sebelumnya nih suka banget ngedit. Nah, kalau dari perspektif gue nih, sebagai seorang yang suka ngedit sih, udah keren lah. Kualitasnya tuh ya kayak nggak kalah gitu sama film-film zaman sekarang. Iya nggak, Zar? Iya, Ri, benar banget. By the way, kayaknya udah nggak ada yang dibahas gak sih? Kayak ekonomi politik udah dibahas, terus juga sosial udah. Bahkan detail film juga sebelumnya udah. Case post gak sih? Kalau gue dari pribadi gue, nilainya 9/10. Yang lain pada setuju kan nih? Setuju banget. Banget. Wah, nggak kerasa banget nih, udah di ujung acara. Kita udah dikasih spoiler film ini, dan ngomongin panjang lebar film ini juga. Nah, jadi buat Kamdep semua yang udah nonton dan dengerin podcast ini sampai selesai, terima kasih banget loh ya. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah! Dadah. See you. Semuanya. Have a great day, everyone. Bye!